hidupmu bahagia. Apa? Gak ono sing gelem, kontok sing gelem. Aman yes. Loh, aku iki, Pak. Ngawur kon aku elek-elek ngene iki numpak pesawat karo Yaman. Kon numpak dokar kok bangga. Juga kata ulama, dengarkan, kalau ada ukti-ukti yang terlalu cantik, nggak boleh dikawin, kata ulama. Tanya Habib Bedil. Makro, makro rabi mbek wong wedok paling ayu sak Surabaya. Aku sampai ngiler. Ojo rabi mbek wong wedok ayu. Jangan, wong wedok ayu ojo dirabi. Ya apa kowe sakit bano. Tuwek kowe wong wedok. Kenapa tidak boleh rabi wong wedok ayu? Kan diselidiki sama ulama. Diselidiki sama ulama. Apa kejelekannya orang cantik itu nggak taunya setelah diselidiki ada dua. Apa dua itu? Yang pertama adalah apa? Wong lek ayu biasanya letrek. Letrek, letrek enden leter. Sekarang letrek itu enden leter itu sekarang ada labelnya loh, ada label agamanya. Sekarang ada letrek namanya letrek syar'i, leter syar'i. Leter syar'i. Apa? Cadaran tapi leter syar'i. Itu jenis leter syar'i. Uang itu lek cadaran, ukti-ukti. Cadar itu untuk menutupi semakin supaya nggak diganggu orang, supaya nggak muncul. Iki enggak cadar, matanya diabang loh, lele. Ngomong. Acur begini. Kok melorot ya? Modelnya bocor-bocor bukti-bukti ya. Nggak usah lama-lama. Wong wedok, aku ojo kon. Kone, hei wong lanang. Saken ibuku lek kon rabi mbek wong ayu. Kon yo, nek rabi, ojo nang kene, ojo nang Surabaya, nggih terus ngadog. Nang Jabal Kak lho kene ono. Nggih ono Bangkal Kopi. Mari bakat pun rokok wisan jauh meneh. Kon nggih wong desa, ojo nggih ukti-ukti sing dong. Tolong pulang dikawal takut ukti-ukti nggak terima lagi. Nah, ojo ngene gelong-gelong saken makmune. Saken. Akhire kok makmu ora-ora ndak tolong nang bojoku. Dek, Nak, tolong ibu ya ora-ora. Ngomong du enggak level gitu. Makane lek ngene bojo ayu-ayu. Sing iso dijak ora-ora, dijak nang TP gak ngisi-ngisini ngono. Oke. Kejelekannya orang cantik itu biasanya apa yang pertama? Yang pertama adalah letrek, ender. Belum selamat. Dua, apa kejelekannya orang cantik? Kejelekannya orang cantik itu adalah orang menikah itu kan nyari ketenangan. Tapi lek kon duwe bojo wong ayu kon gak tenang. Kenapa? Kata ulama, perempuan kalau cantik itu suka dilihat orang banyak. Uripku gak tenang.
Apa meneh jamane HP, bojomu ayu kon kerja ilang. Wes. Dari mama ancar gitu. Ojo, candrai metura, mau diwini ratin bahaya. Selake ala, kok sebini temo ala ke. Selake aglubuk nyarengakan, sebini aglubuk nyarenya. Nyare apa yuk? Nyaman tahu deh. Makanya orang yang cantik itu kejelekannya ada dua. Apa? Yang pertama adalah dia itu yang pertama dia letre, kemenye, endel, kemenye, letre. Apa nih? Ya situ boy. Yang kedua sering dilihat kamu kalau gelek bojo minimal wis kok ngene-ngene iki. Iki kocok nang TP, gak kira hilang iki. Kocok nang pasar turi, mole dewe, mole. Nek kon bojomu ayu. Kocok nang pasar turi ditimbang mbek wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini terus. Nah, makanya dengarkan. Jadi di Habib Ali Habsyi itu kenapa? Istrinya bagus juga. Ketika Habib Ali Habsyi itu meninggal, abahnya meninggalkan puluhan tahun, ibunya gak ngajari elek. Lek saiki bapake kerja, ibuke ngajari elek nang anake, kok gak disayang mbek bapakmu nak. Dadi bapake teko tukaran mbek anake. Akeh ora wong wedok ngono. Gentir dengan luar. Lek wangi. Jangan ya. Jadi perempuannya harus baik, ibunya baik, bapaknya baik. Dulu ada Habib namanya Habib Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Idrus, cucunya Habib Abdullah Idrus. Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Idrus, Sultanul Malak, yang pertama kali mendapat julukan Al-Idrus. Ahmad bin Husain bin Abdullah. Ketika dia ini, Habib Ahmad ini ngelamar aneh wong. Ketika ngelamar anaknya orang sepupunya gak diterima. Akhirnya nada, ya Allah, nek basa Jawa nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku pengen lamar coba meneng lamar, lek diterima ya Allah, aku nadar malam pertama mau baca kitab sejarahnya Nabi, kitab Asy-Syifa di Imam Ghaziyah. Baca kitab sejarah Nabi di malam pertama nadar, lek aku diterima. Dilamar diterima. Subhanallah. Habib Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Idrus malam pertama lapo sing lanang baca kitab, sing wedok nyekel lilin. Sampai subuh. Barokahnya malam pertama baca kitab sejarahnya Nabi, keluarlah anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Idrus dengan sebutan sahibut tokoh. Tokoh diambil sebagian mengatakan dari kata an-nitok itu kain, sewe. Habib ini ketika punya anak namanya Abdullah, dikei sewe. Ketika hari ke-7 waktunya akikah, diundang para habaib, anaknya ini ditaruh, kemudian ngomong, hei Abdullah, kan gak isina para habaib kiai teko kabeh, kon turu gini, ayo nak tangi salamano, umur 7 dino tangi melaku salam. Aku duwe kitabe gak ngarang, jadi ceritanya bobo iki ngawur. Subhanallah, Habib iki apa? Sing umur 7 dino salaman. Makanya beliau terkenal dengan sebutan sahibut tokoh, yang keluar ketika masih kecil lepas dari kain seweknya untuk salaman kepada para habaib. Makanya
Apa barokah apa? Barokah malam pertama. Yang diceritakan Habib Ubaidillah tadi, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, duwe ponakan. Ponakane Habib Abdullah bin Husain bin Thahir namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Cateten, dadi metu nggo. Ojo kakelakak antem iki kon ngono. Cateten ilmu iki. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika kawin malam pertama masuk be bojone, istrinya sudah ada di kamar, dia masuk. Ketika mau masuk kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, gurune Habib Ali Habsyi, "Lan, Abdullah bin Umar bin Yahya tak ganyang di aku." Ganyang apa Habib? Tak kei kitab, tak tekek nang ndukure lawang. Blon, iku wong mlebu kamar apa baca kitab mari ini. Masuk ke kamar dilihat ada kitab 3 jilid. Nama kitabnya Jauharatus Syafaf. Kitab manakibnya para habaib, cerita tentang karomah-karomahnya para habaib. Dilihat, diambil, apa? Masuk kamar sampai subuh nggak delok bojone. Apa? Bocor kitab ngatam no kitab Jauharatus Syafaf. Malam pertama bocor. Akhirnya dua anak soleh. Lengkon. Muhammad. Makanya, jadi ayah dan ibu harus bagus bibitnya. Jadi saya pesan sama uti-uti, ojo gerek orang lain, gerek anak majelis yang bisa diajak. Seperti itu. Ojo ganteng toh. Cinta, jangan main-main dengan cinta. Nabi tidak mengajarkan jatuh cinta. Kenapa? Karena cinta tidak ada manfaatnya. Cinta itu main mulan. Iki arek, come on. Hei, wong wedok, kono cok gelem dipeluk foto biar lanang. Iki lek ono karepe tok. Sayang, rindu. Lek wis kene kon. Jual mahal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi tidak mengajarkan cinta. Kenapa? Karena cinta itu bisa diraih. Gampang. Membuat orang perempuan jatuh cinta gampang. Nih tak ilmu, salah gunakan tadi. Empat ini kalau Anda lakukan, wong wedok kelepak. Ojo kene anake wong bojone wong kelepak kene papan. Ya apa? Hah? Bringas kabeh arek iki. Papat iki. Ada yang lebih lek iki kelepek lebih hebat sijine. Apa ombe ono baikon. Yang punya istri kalau ingin istrinya itu jatuh cinta, saya dinikahkan beb, katanya nggak ada cinta, nggak ada ta'arufan, saya kan masa bisa kita saling mencintai? Gampang. Buat perempuan jatuh cinta itu enggak. Dan ini hati-hati, wong lanang lek wis ngucul papat jurus iki kon hati-hati. Lho, dipeluk-peluk. Wes. Dibayar kok aku mari ngene iklan iki. Hati-hati orang empat kalau seorang laki kalau sudah melepas 4 jurus hati-hati. Kon nek gak minggir kelepek-kelepek. 1. Apa? Kalimatut thayyibah. Wong lanang lek wis ngucul rayuan, hati-hati dengan rayuan. Wong wedok kalah mbek rayuan. Kon ojo kasar-kasar wong wedok, alus ngono. Rayu, jadi sikap. Nomor 2, sing gawe wong wedok kelepek-kelepek. Apa yang kedua? Yang kedua adalah perhatian. Sudah makan, sudah minum. Wanita itu hanya perlu perhatian. Berhati, Muhammad. Wanita itu cuma satu kuncinya, harus dimengerti apa maunya. Ngono. Iki salahnya wong Jawa biasa iki. Wong Madura, kok lek bojomu merengut kaya marmut. Ojo njaluk banyu nang HP Ubaidillah percuma. Bojo merengut beb, baca Quran gak perlu Quran bojo iku bisi ana kupinge, apa dibisiki
kupinge bisi ono. Lek bojomu merengut aja maca gosip, aja maca selawat, aja maca Quran. Gak ono manfaate nang ngarepe wong wedok. Orang perempuan cuma ingin dimengerti. Kalau wong wedok merungut-merungut lambene kaya combro ngene. Aja dibaca Quran. Ya anak-anak gak usah. Bisi ono. Iki ampui, bisi ono kupinge. Bojomu merengut-merengut bisi ono. Dik, aku awan nang tuku emas yuk. Langsung. Gak usah baca Quran, bisi ono. Nanti siang ke tuku emas yuk. Nah, perlu perhatian. Apa? Lemah lembut, perhatian, rayuan, perhatian, tanggung jawab. Mari bisi tanggung jawab kok. Setateren sepeda motormu jegrek. Langsung nang jeding dandan boncengan anterno nang tuku. Nang tuku. Nang tuku. Toto emas kon aja mudun kon aja. Aja mudun bojomu kok kon mudun. Lho Mas, gak mudun ah. Enggak Dek, aku nang kene ae. Loh, gak tuku emas ah. Loh, enggak Dek. Loh, apa sih? Aku kan ngomong nang tuku. Dedek tuku. Nang tuku. Dedek tuku. Tuku ngejak loh. Insya bojomu turun nang aspal kejat-kejat. Dari selamat menangis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada berapa tadi? 3. Yang keempat, iki sing gawe wedok kelepek-kelepek. Apa? Hadiah. Wong wedok wis kena hadiah, kena coklat. Loh, ini Nabi yang mengajarkan tahabu, salinglah memberi hadiah. Makanya Nabi itu orang-orang soleh dulu kalau datang dari luar kota pasti bawa oleh-oleh untuk istri dan anaknya. Kenapa? Supaya saling menjalin jatuh cinta. Muhammad. Saya singkat supaya lebih barokah waktunya. Habib Ali Habsyi yang pertama adalah karena dari bibit yang baik, bapaknya bagus, ibunya bagus. Habib, saya ingin tahu bagaimana sih wanita-wanita yang di Yaman itu bagaimana? Ini untuk pelajaran ukti-ukti dibawa pulang. Wanita Kota Tarim istimewa mereka ada 4 yang membuat wanita Kota Tarim istimewa. Saya singkat. 1. Zatil haya, punya rasa malu yang sangat tinggi. Sampai dikatakan di tempatnya Habib Ubaidillah di Mondok di Kota Tarim, wong wedok Tarim itu tidak pernah keluar rumah kecuali 3 kali. Pengen lu. 1. Ketika masih anak-anak sebelum balik keluar. 2. Ketika menikah. Ketika menikah diambil sama suaminya dibawa keluar. Yang 3. Ketika meninggal mati dibawa metu jenazah. Kalau memang harus ada kepentingan di Tarim itu keluarnya antara maghrib dan isya. Kenapa? Nggak ada orang lagi di luar. Jadi perempuan Kota Tarim itu punya rasa malu. Yang kedua, iffah, punya kehormatan. Nggak mudah dihinakan orang, nggak mudah jadi bola dilempar ke sana ke sini, nggak jadi permen karet, dijupuk lagi nih mari ngono dibuat. No. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad. Yuhibbul ilm, cinta ilmu. Perempuan Kota Tarim itu cinta ilmu. Saya pernah dengar dari guru saya Habib Ali Bakar, ketika saya ngaji cerita Habib Umar itu dua radionya mau ditutup sama pemerintah. Ya mungkin masalah fitnah politik atau apa, falhasil mau ditutup. Akhirnya suruh bayar atau bagaimana? Akhirnya ditutup sementara waktu. Wanita yang ada di Kota Tarim mayoritas nangis.
sampai emasnya, antinge, cincine dikekno nang bojone ngomong, wahai suamiku, aku main duwe cincin kali siji cincin perkawinan kita, tolong kekno Habib Umar, takut perlu uang untuk menghidupkan kembali radionya karena kami perempuan gak bisa seperti kamu ngaji dengan Habib Umar, aku bisanya cuma denger radio di rumah, gendong anak, goreng tempe, goreng tahu, tapi kalau tahu tempe nang kono iki masak dengan apa? Dengan mendengarkan daripada ceramahnya Habib Umar sehingga kami mendapatkan asupan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, yang keempat, yang membuat perempuan Kota Tarim istimewa, jauh dari kemerlapan dunia. Gak ono wanita Kota Tarim, saya belum nemu sampai sekarang wong wedok Tarim duwe Instagram, wong wedok Tarim duwe IG, gak ono duwe TikTokan ngene-ngene nang kami family mukot, kami gak ono. Gak ono, walaupun mereka cadaran gak ono. Aku pernah nang Tarim. Perjalanan mau ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tengah jalan ono wedhus wakil yang menggembala orang perempuan. Saya dengan teman saya namanya Husin bin Syahab dari Malang. Dan juga apa namanya? Ketika itu difoto. Pas difoto, sing wedok iki mlayu marep. Tambah parah di foto. Gak niat foto sing wedok, niat foto wedhus iku lho akeh mbek wong wedok teko ado. Jaraknya kira-kira 1 kilo ado di foto. Akhirnya tambah marek aku ngomong, koyo disawat awak-awak iki nek. Lho iya, langsung kita sepeda motoran lari. Dibalang mbek watu moto. Moto wong awam lho iki. Lah nek ukti-ukti kene. Ana Habib boten. Angel bis, angel. Allahumma shalli ala Muhammad. Bis, saya singkat, Habib Ali Habsyi mulia karena 3. 1 dari keturunan yang baik. Yang kedua, apa yang kedua? Tarbiyah, pendidikan. Pendidikannya Habib Ali Habsyi bagus. Di Kota Tarim itu pendidikannya bagus. Di Kota Tarim Masya Allah. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini tangi turu cerita dia. Dalam kitab apa namanya Nurus Safir atau yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada salah satu kitab Majmu' Kalam, lupa saya namanya. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini pernah cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabnya namanya Unsus Salikin. Di kitab itu diceritakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran tangi turu. Tangi turu ini apa? Dia katakan, saya ingin bermain. Saya datang ke abah saya tentang sedang sholat. Aku nang ibuku baca Quran. Aku nang pembantuku baca wirid. Sehingga pada hari itu tidak ada pilihan. Kalau aku tidak ikut sholat, ya aku ikut wirid atau ikut baca Quran. Pendidikannya. Nah sekarang kan enggak. Persebaya Arema delok mati bal. Anake diamui. Apa nih? Pak Arema, Pak, musuh Arema. Nang salah tapuk. Nyeletukane. Kok delok. Ngajarine gak benar. Cekelan anakmu ayo le apa nang mushola. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendidikannya bagus. Di Tarim ono arek cilik terkenal dengan sebutan merpatinya masjid. Merpatinya masjid. 4 orang yang mendapat julukan merpati masjid. Cucunya Faqihil Muqaddam, namanya 1 Umar Alwi Muhammad Abu Bakar Alwari bin Ahmad bin Faqihil Muqaddam. 4 merpatinya masjid. Umar Alwi Muhammad Abu Bakar. 4 ini dikatakan merpatinya masjid. Apa? Doroe masjid. Doro itu cari medure getaan. Wah, muter balik meleng. 4 anak ini selalu keluar masuk masjid Pak Alwi sehingga mendapat julukan merpati masjid. Umar Alwi Muhammad Abu Bakar. 4 orang ini mendapat julukan merpati masjid. Saya singkat supaya lebih barokah waktunya. Yang terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, apa yang membuat mereka? Yang ketiga adalah bi'ah, lingkungan yang mendukung. Apa yang pertama tadi? Bibitnya unggul. Yang kedua pendidikan. Yang
ketiga lingkungan. Habib Ubaidillah cerita Sayyidina Ali Khalil Gosam. Sayyidina Ali Khalil Gosam itu tinggal di satu daerah, punya kebun, dinamakan Gosam seperti nama kakeknya, nama kebun kakeknya Sayyidina Muhajir waktu di Irak, sehingga dinamakan Gosam. Kebun, bukan desa, itu kebun. Ketika kebun itu banyak orang di situ sampai ngampung minta tanah sampai satu jadi desa namanya Desa Gosam. Sayyidina Ali Khalil Gosam ini meninggalnya di kota Tarim. Beliau Habib yang pertama kali masuk ke kota Tarim, namanya Sayyidina Ali Khalil Gosam. Kalau nggak salah pada tahun 521 Hijriah masuk ke kota Tarim. Pada waktu itu apa yang dilakukan? Bangun masjid yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Ba'alwi. Ketika sudah bangun masjid, bangun pagar Hauto, namanya Hauto Ba'alwi. Masjid Segaf, Masjid Idrus, Masjid Ba'alwi itu dulu ada kelilingnya, di situ ada keliling pagar, namanya Hauto Ba'alwi, yaitu pagernya keluarga Ba'alwi. Anak cucunya tidak boleh keluar dari pagar kecuali hari Jumat. Jumatan, mari Jumat boleh. Kenapa? Takut salah bergaul. Nah, lingkungan ini yang menentukan. Makanya kalian hati-hati. Kalian hidup di Surabaya, lingkungan dijaga. Di Surabaya nggak mungkin kosong dari kebaikan. Majelis banyak, lingkungan dijaga. Lek gak dijogo, didik mek awakmu. Anake habaib, lek gak dijogo lingkungane, wes hewes. Bablas habibi. Anake kiai gak dijogo, wes hewes. Bablas kiai ini jadi. Anake kiai gak dijogo, anake habib gak dijogo, bablas. Nah, raimu didik anake habib, didik anake kiai terus gak dijogo. Sebagai penutup, saya kasih penutup. Habib Muhammad bin Zain bin Smith mengatakan, man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fa huwa minal akhyar. Sapa wong elek ahli maksiat duduk dengan orang-orang baik, maka Anda dihitung sebagai orang yang baik walaupun Anda orang yang jelek. Wa man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal asyrar. Siapa orang yang baik, anak habib, anak kiai, duduk dengan orang jelek, dihitung sebagai orang jelek walaupun dia orang yang baik. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Jawab terus. Undangan Allahumma selamat. Saya ngasih pertanyaan tak kayak telu pertanyaan sing iso jawab, saya kasih hadiah. Pertanyaan terakhir dapat surga. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk jangan jawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Saya Tainuddin tak oleh jawab kader. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat